Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama 8 jam lamanya, petugas SAR gabungan akhirnya menemukan seluruh korban tewas tertimbun longsor di Jalan Kendedes, Kelurahan Ubung, Denpasar, Bali. Kedua korban terakhir yakni Kresno dan Sarif ditemukan setelah petugas mengerahkan alat berat ekskavator dan mesin hydrocutting. Ditemukan di dalam lubang sedalam 1,5 meter hingga proses evakuasi ini cukup menyulitkan petugas dalam menentukan lokasi korban. Dari penemuan terakhir ini total sudah ada 8 orang buruh bangunan penghuni kos yang menjadi korban longsor yang terjadi akibat runtuhnya senderan di belakang bangunan kos akibat dipicu hujan deras. 8 korban diantaranya 3 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Kebalik tulisannya. Dan pemirsa, untuk mengupdate bagaimana informasi terkini dari bencana longsor di Bali, kami sudah terhubung dengan Arifianto, kontributor TV One yang akan mengabarkan ada informasi terupdate apa dari sana. Aris, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah masih ada korban yang dicari di sana, Aris? Ya, selamat pagi Philip dan Putri dan juga pemirsa di TV One. Saat ini saya berada di lokasi longsor di Jalan Kendedes, Kelurahan Ubung Denpasar, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat 5 korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Dan kejadian yang terjadi pada Senin pukul 6.30 ini, di lokasi saya berada ini sebelumnya ini adalah rumah kos-kosan yang terdiri dari 5 kamar dan semuanya saat ini telah diruntuhkan oleh petugas dengan alat berat saat melakukan evakuasi, dan seluruh korban saat ini telah ditemukan, di mana 2 korban terakhir yaitu Krisno dan Sarif ditemukan pada pukul 15.30 WITA Senin sore kemarin dan juga pukul 16.45 WITA. Dan dengan ditemukannya jenazah Krisno dan Sarif, maka seluruh korban tewas telah ditemukan oleh tim Basarnas gabungan dan langsung dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Profesor Ngurah Sanglah. Dan saat ini juga situasi di TKP longsor ini masih tersisa barang-barang milik para korban yang tertinggal, baik itu pakaian maupun peralatan, bahkan juga di sini juga ditemukan juga ada rombong sayur pedagang yang mungkin juga merupakan usaha dari salah satu korban. Dan juga saat ini pemerintah tengah memfasilitasi para korban selamat di Wantilan untuk menghuni sementara sampai mereka menemukan tempat tinggal. Dan juga saya lihat tadi juga ada beberapa kendaraan roda 2 milik para korban yang masih berada di lokasi dan setengah didata oleh petugas kelurahan setempat. Demikian dan Putri. Baik, Aris, kalau untuk penghuni lainnya saat ini bagaimana kondisi mereka dan apakah ada upaya dari pemerintah setempat untuk menyediakan tempat sementara begitu menunggu mungkin kos-kosan ataupun juga rumah mereka kembali dibangun? Ya, 3 korban selamat dan juga setelah difasilitasi oleh pemerintah Kota Denpasar ditempatkan di Wantilan Banjar setempat, yang dimana mereka difasilitasi untuk tinggal di situ sementara sampai mereka mendapatkan tempat tinggal. Dan selain juga memfasilitasi hunian sementara, pemerintah Kota Denpasar juga menyalurkan bantuan sembako selama mereka tinggal di Wantilan tersebut. Demikian. Aris, mungkin bisa sedikit digambarkan di belakang Anda ini berapa panjang sebenarnya longsor yang terjadi di sana dan ada berapa bangunan yang kemudian terdampak dari longsor ini, Aris? Ya, di bagian saya mungkin bisa Anda lihat bahwa ini adalah
sebelumnya ini adalah rumah kos yang terdiri dari 5 kamar dan rumah kos ini di belakang bangunan ini adalah senderan, di mana Anda bisa melihat bahwa di sana adalah ada sisa-sisa semen yang masih tertinggal, sisa senderan. Dan ini terdiri 5 kamar dan juga tebingnya di sini sekitar 20 meter, di mana pada saat kejadian kemarin hujan yang deras tidak mampu senderan tersebut menampung beban, sehingga membuat tebing setinggi 20 meter tersebut jatuh menimpa 3 kamar dari 5 kamar yang berada di lokasi ini. Dan seluruh korban itu tinggal di 2 kamar, di mana pada satu kamar yang tertimbun itu 4 orang korban itu menghuni kamar tersebut bersama-sama, dan jenazah mereka pun juga ditemukan tidak berjauhan. Namun 2 jenazah yang terakhir, yaitu Krisno dan Sarif, itu ditemukan jauh dari lokasi kos mereka huni, sehingga petugas kesulitan, dan mereka pun juga ternyata di balik di tempat mereka ditemukan tuh mereka berada di sebuah lubang yang sedalam 1,5 meter. Dan para korban ini memang timbunan longsor ini menimpa hingga dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Demikian, kembali ke studio.